Oke, ladies and gentlemen, selamat malam, good evening. Pada hold on, pada petang hari ini, saya mau berbincang dengan sahabat lah, sudah lama tak jumpa, yaitu Pak Zain. Oh, ini belum. Pak Zain ini dari Pak LP3I. Oke, em, Mas Zain ini sekarang diamanahkan sebagai ini direktur utama pengurus yayasan. Aku namanya itu pengurus utama eh, namanya itu yayasan LP3I. Jadi malam ini kami ingin berbincang-bincang lama tak bersilaturahmi di masjidnya belum juga planningnya 20, tetapi mungkin masuk office. Tapi saya untuk bertukar pikiran, kira bersilaturahim karena sudah lama juga nggak pernah jumpa, nggak pernah ngobrol. Ya mungkin lebih dari 5-7 tahun, saya pun sudah lupa. Eh, Kenapa kemudian jadi terpikirkan untuk berbicara atau berdiskusi dengan Mas Jen ini karena ada sahabat saya di Makassar, Pak Syakur Masih, yang ini udah gabung kali ya. Oke. Assalamualaikum, Bapak Direktur Utama. How are you? Waalaikumsalam, sehat. Mohon maaf Pak Reza, saya masih di jalan, nggak apa-apa ini. Oh, nggak apa-apa, yang Saya udah penting parkir. nggak apa-apa, yang penting kan suaranya. Kalau orangnya sih lebih ganteng dari saya, udah tahu dari dulu. Di dalam mobil ini, Nggak mari apa-apa, parkir saya. nggak usah parkir, jalan aja kalau emang apa sinyalnya bagus. Saya juga selalu dalam mobil kok buat tadi sore saya bicara dalam mobil membahas tentang Pak Anies Baswedan dari sisi Luar biasa. bukan luar biasa, biasa di luar. Dari sisi dari kan Ade Armando kan bilang Anies itu curang menang gubernur DKI itu gara-gara 212 bla 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 kata Ade Armando. Nah, jadi terus terang aja orang awak itu saya appreciate kepada dia Ya, sebagai ilmuwan, sebagai kritikus apapun namanya, betapapun banyak orang juga nggak suka, tapi ya. saya nggak pada posisi suka nggak suka pada orang. Setiap orang punya pandangan harus dihargai, kecuali Betul. dia kecuali dah menyerang negara, itu udah lain soal. Tapi sepanjang perang pemikiran, bukan perang lah, beda pemikiran, beda persepsi, why not? Nah, Yes. yang saya nggak setuju, jadi dari semua yang Mas Ade itu bicara di podcast dia di TV mereka itu Cokro TV segala macam, saya mayoritasnya saya nggak ada masalah, oke-oke aja itu pandangan seseorang. Nah, yang agak masalah ketika membahas Anies ini karena dia bilang Anies menang jadi gubernur, dia curang karena Ya, 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 ya. menggunakan massa ataupun politik identitas segala macam. Ya, Ya, ya.
di situ dia agak kepeleset menurut saya, karena Anies itu bukan tokoh intelektual 212. Dia nggak pernah rapat ini persiapan ini itu kebenaran dia itu kalau bahasa Inggris itu blessing in disguise, sesuatu yang dia nggak sangka tiba-tiba terjadi sebuah kejadian. Nah, kejadian itu Yes. berimpact positif kepada dia, bukan dia yang meng-create itu gitu loh. Jadi, Betul, betul, nah betul, betul. berimpact positif pada dia sehingga mungkin saja akumulasi dari ketidaksukaan orang kepada Mas Ahok itu kemudian membuat akumulasi suara Mas Anies jadi tinggi, boleh jadi. Tapi itu kan baru baru dugaan sebab nggak ada riset tentang itu. Sebab yang berkumpul itu boleh boleh jadi banyak orang Bekasi, orang Bogor, orang Sukabumi, orang Cimahi itu kan nggak ada hak pilih DKI, apa urusannya dengan gubernur DKI? Boleh boleh jadi pada waktu itu yang ngumpul orang Jakarta yang berKTP Jakarta mungkin cuma 1 juta orang kali, yang lain Ya, luar. ya, ya. Jadi nggak ada urusan juga mereka dengan gubernur DKI kalau nggak punya hak pilih. Nah, jadi sekarang kan jangan pilih Anies presiden, gubernur aja udah curang. Nah, itu saya pikir udah nggak bener gitu loh. Jadi saya ngomong tadi sambil nyetir itu karena saya bukan cari follower. Jadi Ya. kalau Mas Jin atau teman-teman, wah Pak Reza sudah jadi YouTuber, enggak. Saya naik mobil ngomong sendiri kadang-kadang nggak pakai kamera juga karena saya Ya. nyetir dan kadang-kadang kameranya jatuh pula di mobil kayak handphone. Tapi tetap jalan aja terus. Oke. Tadi Iya. di awal saya bilang saya lagi menunggu direktur utama kawan lama, udah lama saya nggak jumpa beliau ini, mungkin udah 5, Eh, 7 tahun nggak ingat lagi lah saya itu. iya, iya. Kenapa kok tiba-tiba saya jadi malam ini berjumpa di Zoom dan bersilaturahmi, gara-garanya ada gara-garanya, kalau bahasa Eh, agama itu asbabnya gitu kan. eh, Jadi asbabnya tetangga saya dekat rumah yang sudah pindah kerja atau eh, pindah eh, lokasi itu ke Makassar. Jadi eh. jadi Mas Mas Zain nggak pakai kamera nggak apa-apa ya biar ini. Yang Enggak, penting enggak, kita enggak. Ini pakai lagi, santai aja. oh, oh nggak apa-apa. Soalnya saya pakai kacamata ini biar kelihatan lebih muda dari ente dikit itu aja masalahnya. Iya, saya agak pangling. Pak Reza agak gemukan ya. Sebenarnya malam hari agak gemuk, siang agak kurus tergantung Oh gimana gitu. nanti. Luar biasa lah profesor kita nih. Apa nih Ya. yang bisa kita bincang-bincangkan nih isunya nih? Nah, oke. Jadi sedikit lagi tentang tetangga saya sehingga menyebab asbab ketemu Mas Zain. Beliau ini Eh, dulu di tetangga beneran, tapi udah ya mungkin 10 tahun lebih sudah pindah ke Makassar. Dia bekerja di Yodia Karya yang di Cawang itu loh dulu dekat Wika itu. oh, Nindya Karya. Yodia yang jadi Oh, pengawas ya. dan sebagainya. Nah, Oke, kan di situ oke, kan oke. ada Wijaya Karya, kemudian ada Yodia, ada Nindya, ada Yes, Waskita yes. dan Ya, seterusnya lah. ya, ya, ya. Oke, oke, Nah, oke. beliau ini sudah pernah mengajar juga di LP3I Makassar semester-semester yang lalu gitu. Oh, Tapi ketika proyeknya agak jauh dari kota Makassar, dia kan pembangunan jembatan, jalan tol dan segala macam itu. iya, iya, Itu iya, akhirnya iya, nggak iya. sempat ngajar lagi. Nah, sekarang dia waktunya udah banyak karena udah masuk masa persiapan pensiunan. Lalu dia tanya, Hmm. Pak Reza, siapa sekarang udah berganti ya? Saya nggak kenal lagi yang di Makassar itu. Manajernya kata Oh, dia. Oke lah, nanti saya cari tahu siapa yang gantinya. Lalu Uli ngirim ente punya nomor. Saya pikir ente udah jadi kepala cabang Makassar. Nggak? Rupanya saya lihat, oh direktur utama atau saya. Iya. Oke, ah, pertama ya, matur nuwun Mas Jen ada waktu untuk kita ngobrol. siap. Yang kedua, karena nanti 29 Maret ulang tahunnya LP3I yang juga ulang tahun sahabat saya Sahriyaliso Ya, itu. ya. Jadi saya mengucapkan lebih awal congratulations. Nah, Thank i- you. yang ketiganya adalah saya mendengar-mendengar tapi tidak firm dan sebagainya itu nggak penting juga karena bukan urusan saya lagi. Tapi yang ingin kita bicara 3 bab. Jadi kalau skripsi itu 5 bab, ini 3 aja. Jadi anak diploma 3 bab ya. Iya, Jadi iya, bab iya, iya. bab pertama itu adalah
seperti apa sih update LP3I sampai sekarang ini, ya saya tahu misalnya dulu saya pernah ngobrol lama dengan Mas Aga di rumahnya, ya kan. Ah, Nah, saya pernah juga diberitahu Pak Paji segala macam, tapi maksudnya untuk apa Pak Reza mau tahu? Kadang-kadang kan saya ditanya orang, "Mau tahu aja apa mau tahu banget?" Terus ada yang tanya lagi, "Mau tahu aja apa mau tempe juga?" Jadi maksud mau tahu itu sense of belonging gitu loh. Merasa ya. ingin karena rasa memiliki karena ada yang mau saya sampaikan juga sebuah gagasan yang dulu sudah pernah saya sampaikan pada masa Pak Sarial masih aktif, tapi belakangan dia nyesel nggak mau dengar omongan saya itu, dia ngomong sendiri. Apakah Oh, itu? Nah, nanti akan saya jelaskan di bab ketiga. Jadi bab satu, saya tahulah keadaan COVID juga bukan mudah, tidak semua lembaga pendidikan juga terdampak dan segala macam. Jadi, apa yang terjadi setidaknya dari segi operasional pendidikannya dan lain-lain, tapi, sebagian jeroannya saya tahu juga, cuman istilahnya yang ininya lah, oke. yang umumnya lah. Kemudian yang kedua, bab 2 apa sebenarnya yang seorang direktur utama yang namanya Ahmad Zain ini ingin dilakukan ke depan untuk Ya. atau LP3I atau ingin merevitalisasi, tapi jangan vital yang lain ya atau apalah nama istilahnya. Jadi atau merestorasi kata Surya Paloh kan, apa terserahlah ke depan. Jadi ente cerita dulu keadaan sekarang fenomenanya dari sejak saya nggak pernah ke Karaman, nggak pernah juga. Nah, kemudian yang ente melakukan sendiri ke depan, baru yang ketiga saya mau ngasih sebuah masukan atau gagasan atau usulan. Karena saya juga di dunia pendidikan, saya mengamati juga kompetitor gimana, kemudian digital Ya. gimana, konsumen berubah seleranya gimana. Oke lah, oleh karena itu Ya. the special guest, the direktur utama kita persilakan. Gitu. Saya sambil Ya. minum kopi loh ya, ini kopi udah disiapin nih saya, nanti di mobil nggak tahu ada kopi apa enggak. Ya silakan Ya. silakan. Oke, yang Sebentar sebentar pertama terima sebentar sebentar kasih. sebentar sebelum menjelaskan itu terima kasih sudah saya dengar. Nah, Tolong jelaskan sedikit Mas Zen ini sebenarnya lahir di mana? Kapan lahirnya? Kalau mau disebut tanggal bulan juga boleh, siapa tahu ada hadiah saya kirim ulang tahun nanti gitu kan. Terus terus dulu SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kok tiba-tiba udah di LP3I itu gimana ceritanya itu? Kalau saya jelaskan dulu. Saya lahir di Idi Raya iya. di Aceh Timur. Tanggalnya 12 Oktober, kalau tahunnya agak susah sedikit dikasih, oke lah kasih tahu juga lah 62. Jadi saya udah mau 60 tahun. Heeh, Oke, heeh. saya SD di Iya, kota iya, kecil itu, SMA dulu semuanya sempat di Langsa, itu balik ke Idi lagi, tamat iya. SMA. Sebelum ke Yogyakarta kuliah, saya pemain sepak bola pelajar tingkat nasional dulu. Wih, Saya ya mantap. benar, saya lettingnya Ricky Yakobi ya. Jadi Oh, ya Ricky Yakobi pelajar Sumatera Utara, saya pelajar Aceh yang datang ke iya, Jakarta bertanding 27 provinsi itu hari. Nah, iya, iya, saya satu-satunya pelajar Aceh Timur tahun 79 yang tergabung dalam sepak bola pelajar seluruh Aceh. Jadi ah, Aceh Timur satu aja saya doang terpilihnya. Jadi saya kayak Lionel Messi lah masa itu kira-kira gitu kan. Jadi tahun 79 itu kami naik pesawat lucu banget dari 18-20 orang itu nggak pernah naik pesawat satu orang pun nggak pernah. Malah yang ada mmm, yang pakai sarung naik pesawatnya, pakai sendal jepit juga ada. Tahun 79 itu pemain bola sepak Aceh pelajar. Singkat ceritanya pulang dari Jakarta, saya selesai SMA-nya, saya sebenarnya lari dari sepak bola sebenarnya. Jadi kalau saya sekolah di mmm. Banda Aceh, saya pasti main sepak bola lagi. Padahal dulu ente tahu nggak sepak bola kalau udah patah kaki selesailah urusannya gitu kan. Jadi saya saya ke Jogja. Nah, itulah kemudian Iya, ketika saya aktif sebagai aktivis kampus baik di Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia maupun di Koma, disitulah saya berjumpa Bung Syahrial tahun 84 sehingga kami oh, menjalin hubungan sampai tahun 86. Tapi kemudian mmm, setelah saya selesai kuliah 86, Syahrial selesai 87, jadi 3 tahun lebih kami tidak sempat berkomunikasi lagi karena kami sudah mendekati masa-masa akhir, sibuk skripsi segala macam.
Dan Ya. ketemu lagi itu gara-gara saya menulis surat pembaca di Tempo, lalu Syahrial membaca surat saya itu. Jadi dia Ya, ya, mengirim ya. surat, "Saya punya teman namanya seperti ini, apakah saudara betul dari Jogja UI ini? Kalau iya tolong hubungi nomor ini." Nah, nomornya itu 798 berapa, itu LPTKI Pasar Minggu. Heeh, Tujuh ya. 798. Jadi itulah saya dengan Bung Syahrial ini berteman berarti sudah 30 apa tahun itu ya, 40 tahun berapa itu. Jadi, Mhm. nah LP3I besok 29 Maret adalah 3 tahun. Besok Jadi 33. ya, jadi sekarang silakan Mas Jen. Jadi saya tadi Oke. menyebutkan diri Ya. saya lahir di mana dulu biar Anta tahu juga apakah ini bagian dari Nini Mama atau apa, saya nggak tahu juga. Silakan. Iya, kalau saya lahir di Jawa Tengah, Pak Reza. Oh, iki wong Jawa ta iki? Jawa Tengah, tepatnya di Kebumen. Hmm. Kebumen tanggalnya 13 Mei 1969. Oke, nanti Ya. kadonya kita kirim. Itu saya punya apa ibu kos saya orang Gombong soalnya. Oh, Jadi Gombong ya, dekat ya, dekat Kebumen tuh, masih Kabupaten ya, Kebumen itu. yes. Ya, saya Terus SD sampai SMP di sana. jadi ente ini Kemud orang bukan Jawa lahir di Jawa apa memang orang Jawa sih? Kan ada ya, orang Jawa lahir di Sumatera namanya Puja Kesuma. Siapa tahu ente orang bukan Jawa lahir di Jawa karena orang tuanya kerjanya pindah-pindah. Piye iki? ya, udah gado-gado lah ya. Yang jelas saya lahir di Jawa, kemudian Oh. Kalau lahir di SMA, Jawa, ya wis ngomong Jawa ae karo aku, ora usah eh, ngomong bahasa S Indonesia kalau bisa. iya, Iya silakan. SMA, SMK saya di Jakarta, SMK 8. Oh ngono toh. SMA 8 Jakarta, Weh, kemudian kok keren banget. Saya dengar SMA 8 tuh termasuk yang langsung keren itu. lanjutnya di UNJ, dulu IKIP Jakarta ya, Ya ya ya. Itu UNJ. Profesor Koni Semiawan waktu itu atau siapa rektornya? Betul, betul, itu beliau Oh, ya. periode pas terakhir saya lulus, beliau pensiun. Oh, kemudian diganti Pak Ah, Cipto ya, lupa saya. ya Pak Sucipto, terus Pak Bejo gitu ya. Nah, kalau Pak Bejo itu saya sering ngobrol di ruang rektorat karena dia kaum Oh, proletar yang jadi rektor jarang-jarang. iya. Kan Ah, dari Pudek 1 dia naik. iya, Kan biasanya orang dari Senayan semua tuh tiba-tiba dia iya, orang bawah bisa jadi itu 2 periode pula lagi. Oke, betul, good. betul, Silakan. betul. Nah terus dari UNJ ya Prodi kemudian apa di situ dulu Mas Den? kenapa? Prodi apa Ah, dulu di Kamangun itu? dunia usaha. Oh, pantesan ente kayaknya cocok jadi ketua Kadin ini. Terus? Iya, ya Oh, sekarang dunia lagi usaha ya? ya pendidikan dunia usaha. Oh, menikah usaha. Oke. Nah sekarang ya lagi nih nyelesain disertasi di Pancasila, Oh, di situ ekonominya. ilmu ekonomi, ya, Nah itu doktor ilmu biar ekonomi. tahu, biar tahu mantan dekan ekonomi dan warek sekarang itu teman satu letting saya di UI itu, Widya Stuti itu, Sri Widya Stuti. Oh, Ya, oh iya tahu. ya, Oh gitu. saya hampir tiap minggu WA-WA-an dengan dia, wong karena suaminya itu teman saya juga, di senior kita di atas tingkatnya itu. Oh gitu. Ya 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 Nah, ya 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 ya. ya, Ya. Oke. ya, Terus kembali ke laptop. Jadi masalah ya LPTKI. saya gabung dengan LP3 tahun 2000 Pak Prof. Tahu Tahun saya dua- kan, saya sering ikut rapat ente ada waktu itu, jadi udah 20 tahun lah. Ya 2000 ya sebelumnya karena saya lulus dari UNJ itu 93 ya. Ya. 9293 angkatan 88 kemudian ya saya kerja di mana-mana lah karena waktu itu guru cuma sebentar terus ada di farmasi, ada di finance gitu ya. Hmm. Kemudian gabung ke LP3I dengan membuka program office management saya. Itu Jadi kenal yang buka siapa antum di LP3 hijau ini tuh ya waktu itu ya? waktu itu angkatan saya ada Bu Wiswinarti itu sekelas saya di UNJ, udah lama di LP3I. Oh, dia memberitahu. Ya, Soalnya nah, gini, Bro. Soalnya gini, almarhum Benny itu ah, saya yang terima
di LP3 gara-gara dia pergi nawarin asuransi Bumi Putra. Asuransi. Ya, ya, ya. Jadi jadi waktu dia menawarkan itu, saya bilang pada dia, "Mas, kamu, jadi ini aja, presenter kita aja lah daripada asuransi itu," saya bilang begitu. Jadi Oh, dia menjual asuransi kepada saya pula yang menjual LP3I kepada dia ya, biar ya, dia ya, 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 karena ya. saya lihat nih orang bisa nih untuk menjelaskan jadi presenter lah dia, akhirnya saya yang Ya. merekrut dia gitu loh. Oke, terus jadi Mbak Wis ya? Nah, kemudian kembali ke laptop LP3I ya karena saya bergabung itu kan waktu itu jadi ketua jurusan ya. Ketua Mhm. jurusan ya memang khususnya Langsung di Keramat ya? ya langsung. Nah, terus Ya, ya bidangnya di produk gitu ya, pengembangan produk dan ya, seterusnya. ya. Kemudian, setelah jadi direktur program, saya di direktur politekniknya kan 2 periode setengah. Oke, sebentar, koma dulu. Direktur Politeknik, koma. Saya mau pikiran saya waktu Mas Jin masuk, itu program yang kami buat sebelumnya dengan Pak Saryal itu yang kelas khusus itu loh, yang sarjana kemudian kita Eee, didik 1 tahun untuk jadi calon ketua cabang itu masih ada nggak waktu itu? Nggak ada lagi oh ya? waktu itu masih ada, heeh, yang Apa namanya? Saya lupa pun singkatannya udah itu, program khusus. iya yang MKKS itu kan? Iya, 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 benar, benar, benar. Heeh, Iya. itu masih ada. Yang salah satu alumninya malah membuat sekolah tinggi Asia, apa si Jarif Prianto, apa Nadal Prianto, apa Ya itu, Wijayanto. Pujianto. Iya, Ya iya, salah satu itu. alumninya kan Pak Isral, Pak Purnomo kan? Ya, kalau si Pianto itu memang anak buah saya waktu magangnya kerja di LP3 itu, Oh, Rahmat. ya Oke. yang di Malang kan? Ya, Ya, ya. ya, heeh, mhm. Karena waktu itu kelas mereka ada yang paling tua satu orang yang pensiunan dari aneka tambang apa Pak, itu lupa Oh saya. gitu, ya, Oke, ya, 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 lanjut, ya. lanjut, lanjut. Jadi Anda tahu LP3I dari Mbak Uwis ya? Apa tadi? Ya salah satunya yang paling berperan Hmm. sah ke LP3 ya Bu Iswinarti itu. Tadi artinya sampai sekarang Anda merasa dulu dijerumuskan apa dibawa ke jalan yang benar sebenarnya? Iya, iya. Ada 2 angle. Kalau dari sisi idealisme saya dibawa jalan yang benar. Iya. Tapi kalau dari sisi bisnis barangkali, tapi itu nomor sekian kan gitu Ya, ya. makanya ada yang lari ke Cikarang kan nggak balik-balik lagi kan? Siapa Eee, tuh kawan kita habis dari Unisel tuh Wandi apa, Lis Wandi apa? oh ya, ya yang ke Ya. Presiden University. Ya, saya kan jumpa dia terus di Malaysia di Unisel kan. Karena Mmm. pembimbing dia kawan saya juga Prof. Fuad. Terus ketika balik dia di presiden, "Eh, kamu ini disersi ya?" Diem-diem aja katanya gitu. Oke, terus Nah lanjut. nah terus ya setelah jadi, direktur politeknik 2 periode harusnya kan berakhir, tapi karena belum ada Oh, penggantinya jadi jadi tambah itu setengah jadi periode. jadi antum duluan baru almarhum Kamal atau Rifat Oh atau siapa sebelum? Pak Kamal dulu, baru dari Pak Oh, Kamal langsung saya. oh. Mhm, Oke, 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 heeh, oke. gitu. Nah, Artinya waktu itu di Blok M apa di Keramat kantornya? udah di Oh, Keramat. right, right, Iya, right. udah di Terus? Keramat. Nah, terus setelah itu ya, saya pikir mau mengabdi fokus di dosen, tapi, penerusnya Pak Saryal Mas Aga membutuhkan untuk di, yayasan gitu ya. Ya. Ya sudahlah amanah itu saya ambil karena saya pikir ya LP3I masih perlu dikembangkan dari aspek itulah. Mhm. Ya, Bro, sebentar, Bro. Ini kita kan ngomong berdua doang, nggak ada orang. Jadi gini loh, Bro, Ah, eee, si Aga itu bilang ke saya, ini ngomongnya udah 3 tahun lalu ketika saya ke rumahnya yang baru melahirkan 2 hari lah, saya datang lah. mhm. Jadi dia bilang, "Om, dari semua teman ayah yang Aga perhatikan sejak kecil," kan dia kecil pun udah saya gendong-gendong tuh anak, Mhm, mhm. cuman cuman Om aja yang konsisten berani berbeda pendapat dengan papa, dan Aga itu Ah, memperhatikan dan Aga memperhatikan itu, dia bilang gitu kan. "Oh iya. iya?" Dia bilang. "Terus kenapa, Kak?" "Ini Om, ini rahasia juga nggak enak juga kalau dengar ibunya kali." Katanya gini, "Om, ini kalau bukan karena mama Om,
Aga nggak mau ngurusin LP3I udah kapal karam kayak gini nih katanya gitu pada Iya. saya, ya kan. Itu dia pandangan saya sudah seperti pamannya sendirilah. Ini kalau Mhm. bukan mama yang minta kepada Aga dengan sangat, Aga udah nggak mau, Om. Kenapa? Aga ini kan baru pulang dari Australia, Om. Om juga tahu Aga baru menikah dan punya anak, Om juga datang. Aga kan bisa memulai masa depan Aga sendiri dengan passion yang Aga punyai. Tiba-tiba Aga harus menangani kapal mau pecah ini gimana coba? Kata dia kan. Dia ngomong sendiri itu. Nah, setelah Aga lakukan audit, Om, semua pemasukan EP3I 75% untuk papa semua aja itu katanya. Apa gimana mau maju kayak gini? Dia ngomong pada saya seperti itu. Jadi saya bilang, "Belum lu ngomong gue udah tahu duluan." Enggak saya bilang. Bapak lu tuh kan teman gue sebelum lu ada, saya bilang, "Dia tahu saya gimana," gitu. Heeh "Terus heeh. gimana nih, Kak?" "Ya itulah Om, nih Kakak coba berusaha tapi memang nggak mudah sih. Udah utangnya banyak lagi nih," Kak. Dia pokoknya dia kesel-kesel lah ngomong seperti itu kan. Jadi Mmm, ngomongnya kan 4 tahun yang lalu. ya Nah, ya. sehingga kawan waktu itu kan Syahrial udah mulai ngantornya sekali 2 kali udah dari kursi roda lah. Ya Tapi ya. saya terus terang saya berempati kepada sahabat saya ini, kalau kita lihat Syahrial ini mungkin 95% dia orang baik gitu. Ya Bahwa ya. bahwa nobody is perfect pasti. Ya. Mungkin saya kelihatan di Mas Jen mungkin, di 90% baik, 10% malah enggak, masih banyakkan saya dari Syahrial. Atau mungkin saya baiknya cuma 55% aja. Nah, jadi bagaimanapun Syahrial itu sudah banyak membantu orang, tetapi ada tetapinya. Saya bilang kepada Mmm, dia waktu dia di Keramat udah sakit-sakit gitu, "Bro, coba ente lihat siapa ring satu ente itu yang masih ada sekarang dekat dengan ente, kan semua terpental," saya bilang. Itu mhm. menunjukkan ente bermasalah, bukan mereka, saya bilang. Saya bilang begitu. Kalau yang terpental satu 2 nggak soal, ini belasan, Bro. Saya bilang begitu. Ali Said hilang, Meril hilang, Gani hilang, Rifat hilang, Abu Hasan pun yang you bilang anak emasnya hilang juga. Berarti ini ada masalah dengan ente nih. Jadi dari izin Mhm. Mas Zain saya bilang kepada Pak Reza, tolonglah saya dikasih masuk ke apa, saya ini takut juga kalau meninggal nih gitu. Waktu itu stroke, jadi sudah mulai lah gitu. Bro, Ya saya bilang ya. tahu nggak? Saya bilang tahu nggak? Lu karena minta gue yang ngomong apa salahnya? Gue bilang 3 salah lu. Saya bilang begitu, Jen. Apa tuh? Heeh heeh. Pertama, lu orangnya tamak, saya bilang. Langsung saya tembak begitu aja. Dia kaget tahu. Dia orang sedang sakit, gua ngomong gitu. Baru mau gua lanjutkan yang kedua, dia panggil stafnya yang tukang apa terapi itu. Saya baru tahu Syahrial nggak bisa kencing sendiri, rupanya harus disediain pispot ke ke Heeh. tempat ke tempat ini dia lah, ke tempat oh si kawan saya ini nggak bisa ke toilet lagi, rupanya saya juga kaget di ruang rapat LPTG, ruang dia itu kan. Iya Rupanya iya ketika iya. saya ngomong itu dia tertekan kayaknya, karena saya ngomong apa adanya, dia tanya apa adanya, saya bilang aja, gitu kan. Mhm Terus mhm. yang kedua, ente ini orangnya agitator, saya bilang. Coba bayangin aja Jen, saya bilang gitu. Jadi ente itu memaksa orang untuk melakukan apa yang ente punya mau. Bukan ente Mmm, tanya bagaimana orang itu pendapatnya dan bagaimana ini dilakukan secara akumulatif, secara collaboration, itu yang menyebabkan mereka itu nggak dekat mau dengan ente nih. Yang iya ketiga, iya. ente itu memperlakukan orang itu bak kuda Troya, saya bilang. Jadi, Mhm mhm. orang ya ibarat kuda itu ente pacu terus, yang penting setoran kepada aneh, kan gitu ente ini, saya bilang. Saya ngomong aja apa adanya pada dia. Makanya Mas Heeh. Zen, saya diminta jadi rektor pertama kali, orang yang diminta jadi rektor sebelum sebelum Panji Azahra saya. Karena Heeh. dia bilang, teman paling lama saya yang sekarang Pak Reza rektornya. No, saya bilang. Mhm. Kenapa nggak mau? Kata dia. Kan rektor nih kampus besar. Ya, nanti kalau udah jalan, cash flow udah bagus, lu datang ya. Gue yang yang babak belur ya, nggak mau saya bilang. Saya sudah pengalaman di Setiami itu, gitu kan. Jadi Iya. udah jalan, udah akhirnya take over SDE Bidakara, ya kan? Mhm. Saya juga yang diminta jadi ketua STI Bidakara itu, ya kan? Mhm. Saya tolak Mhm. juga. Dia bilang ke almarhum Latiful, "Bro, Latiful nih Reza nggak mau nih." Dia nggak sadar ngomong depan saya kan. Jadi Mhm. jadi mereka itu ingin
mengapa ya, mengevakuasi saya jangan di Xiaomi karena dia nggak bisa buat apa-apa karena saya selalu akan me mengapa, mengkomplain, "Ini apa-apaan nih, dari mana?" Jadi akhirnya nih orang harus kalau Panji kan harus didepokkan, siapalah Xiaomi sononya. Mhm, Kan mhm, mereka ini mhm. kan bukan orang kritis diajak kolaborasi, tapi dianggap kerikil dalam sepatu. Ini kan nggak bener, pemimpin macam ini kan. Jadi, Iya, nggak iya. mau juga saya stay Bidakara. Dia bilang, "Lu punya gaji 25 juta, masa mau 200 juta gue nggak mau," saya bilang gitu. Jadi biar 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 Mmm, dia tahu bahwa saya itu nggak bisa diatur oleh dia. Karena iya, memang iya, iya, saya iya. sejak masuk LP3I kan eee waktu ketemu dia yang Tempo tadi itu, dia bilang, "Udah Res, lu tinggalin aja lah perusahaan lu tuh, kita gabung." "Oh jangan gitu Bro, main cabut aja nggak bagus lah, 6 bulan lagi lah saya coba siapkan pengganti saya di perusahaan saya lalu oke gabunglah saya." Tapi sebelum gabung saya bilang gini, kalau strukturnya model gini, lu direktur, Panji manajer pendidikan, Fahri manajer keuangan SDM ini gue nggak mau. Tapi kalau lu mau saya gabung, rubah ini struktur jadi board of director," saya bilang. Kan Mmm, ente direktur utamanya, Panji direktur pendidikan, Fahri direktur keuangan, saya direktur marketing dan bisnis, baru saya mau. Karena kalau director, namanya direct, saya bisa mengambil keputusan langsung untuk bidang saya. Kalau sifatnya manajer, apa-apa lapor Pak Bos dulu, ngapain lu ajak gue ke situ? Lalu dia bilang, "Pokoknya apa yang lu bilang gue oke aja lah, kamu pergi ikut keraker di Depok." Itulah pertama kali LP3I mmm, punya board of director tuh tahun 92, Mas Den. 92 Nah, ya? ya Mmm, jadi, saya kan 2 tahun lebih kurang. Kenapa saya cuma 2,5 tahun itu, karena saya udah bilang pada dia, "Bro, aneh ini sejak SMP cita-citanya SMA, IPA. Biar lu tahu, gue mau IPA bukan mau kedokteran, bukan mau teknik, mau masuk ekonomi." Kan bingung orang, mmm. kok masuk ekonomi, masuk IPA bukannya IPS. Karena di kampung saya itu Hari, guru matematik aja datangnya dari Medan, ya kan? Jadi Iya, jangankan anak IPS, anak IPA pun kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak dia. Jadi kan repot kalau masuk ekonomi nggak ngerti matematik kan, itu tujuannya heeh, bukan karena mau heeh, saya ini. heeh, Kemudian heeh. saya mau kuliah 4 tahun setengah aja, karena orang lain 5 tahun. Waktu itu sistem SKS belum ada, datang Mmm, belakangan. mhm, Selesailah mhm. saya 4 tahun setengah. Kemudian saya habis itu mau kerja 5 tahun aja. Kemudian saya mau kawin umur 27. Saya mau punya anak 3. Habis semuanya saya lakukan. Jadi waktu Iya, saya iya, udah iya. kerja 2 tahun di luar ketemu Syahrial, lalu di LP3I tinggal 2 tahun setengah itu. Saya mengundurkan diri itu memberitahu 8 bulan sebelumnya. Saya begitu orangnya, Bro. Mhm, Gue mhm, 8 bulan mhm. lagi ini udah 2 tahun nih. Julbar itu dulu waktu masuk di situ diserahkan Syahrial ke saya. Dia bilang gini, "Reh, ini lu lu atur aja anak ini peteng-tengan nggak jelas nih, gua kasih tahu nggak denger, dia sendiri nggak tahu apa-apa, gue peningan dia ini," karena adiknya Julbar itu. Iya, Waktu iya, iya, awal-awal iya. datang, Julbar Iya. itu kan preman Medan lah, datang petentengan, mungkin pakai dasi juga baru pertama kali kali waktu itu kan. Wah ngerokok sana, ngerokok sini, ini orang apa ini, kakinya disorong ke saya oleh Syahrial karena dia pening membina si Julbar ini, belakangan barulah ada tablik-tablik itu udah okelah. Iya, iya. Karena Syahrial lebih 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 comfortable dengan Latiful, dengan abangnya. Nah singkat Mmm, ceritanya, biar Mas Jen tahu soal keramat tadi nanti dilanjutkan lah ya. LP3I, jadi gabunglah saya. Waktu saya gabung, saya nggak ngantor di Pasar Minggu, tapi sudah di Jalan Pembangunan 1 belakang Gajah Mada Plaza. Waktu itu oh, iya, 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 itu iya. cabang kedua itu. Cabang kedua, Mmm, karena waktu itu ada kursus dari Australia namanya Gold Course. Mereka meninggalkan itu jadi over kontrak lah. Nah, saya di mhm. situ mulai ngantornya. Nah, Agus Salim selalu pulangnya nanya, "Pak, jam berapa pulang, Pak?" Karena dia nebengan saya mobilnya ke Bekasi. Ah, Agus Salim kita itu kan, karena iya, rumahnya di iya, 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 Bekasi. iya, iya, Nah, iya. waktu Keramat sudah jadi ruko itu kan namanya ruko kan belum, udah jadi serah sama kunci kan. Nah, Heeh, Syahrial tahu, sebelumnya lucu waktu ketemu setelah Tempo itu, "Res kamu di mana kantornya?" Iya pak telepon, "Oh saya di kota sana." "Lu di mana?" "Pasar Minggu kan, lu udah tahu kemarin." "Oh iya iya, boleh nggak jumpanya di tengah-tengah?" katanya. Saya bilang, "Oke lah, di mmm, Pancoran." "Ah, oke oke, dekat dengan saya itu," katanya. Di Pancoran itu di Liga Mas Perdatam perumahan itu. Nah, iya. saya waktu itu sudah jadi sekretaris Bu Sanil Arifin.
Nah, tapi Mmm. sekretarisnya bukan sekretaris pribadi. Jadi saya kerja di perusahaan yang ada perkebunan bunganya. Beliau kan ada Bunga Nusantara, kemudian Mmm. ada Ken Farm. Ini kami ternyata di pasar itu berantem harga bunga dari Belanda dari mana-mana itu. Karena berantem beliau berinisiatif membuat asosiasi supaya kita bisa mengatur lah jangan sampai semua rugi gitu loh. Jadi Ya ya akhirnya ya ya. berhasil Asosiasi Bunga Indonesia namanya. Nah, waktu voting Mmm. ini voting loh, pakai kertas gitu. Terpilih Ibu Bos ketua umumnya dari asosiasi, saya suara kedua sekretaris. Jadi bukan beliau yang minta saya Oh. dari Mhm voting. mhm. Nah, believe it Mmm. or not, waktu saya duduk di sebelah beliau karena saya diminta sekretaris mendampingi ketua, dari dompet saya tuh saya keluarin potongan resi wesel. Tahu kan wesel dulu itu dipotong kalau habis Iya dikasih iya kantor iya pos. iya. Nah, di situ saya tunjukkan pada beliau, beliau kaget karena di resi itu nama beliau sendiri, Nyonya Mhm Suhardani Bustanil mhm. Arifin. Itulah yang dikirim ke saya waktu saya kuliah di Jogja dulu. Mhm Jadi mhm saya minta duit itu iseng-iseng dulu karena Pak Bos itu adik kelas ibu saya di Aceh dulu waktu zaman Iya Belanda. iya Nah, iya. singkat ceritanya, Syahrial kaget karena waktu di kantor Bu Bos tuh saya bilang, "Bu, saya minta pinjam ruangan sebentar mau meeting dengan teman saya udah lama nggak ketemu ini." Saya tunjuk Syahrial. Bu Bos tahu nggak jawabnya? "Itu menantu Mmm. saya," katanya. Saya kaget. Oh. Jadi saya kaget dibilang Syahrial menantunya, Syahrial kaget, "Loh ini kok kantor Bu Bos?" Dia nggak tahu gitu loh. Nah, jadi rupanya dunia ini muter-muter gitu aja dan mungkin Mas Iya Jen udah tahu Bu Bos meninggal 2 minggu yang iya lalu mungkin Mas Jen iya udah tahu ya. iya. Oke Itu lanjut, tuh. Anda lalu masuk ke situ oleh satu dari segi pendidikan Anda suka kemudian, yang tadi nggak diceritain lagi lanjut Iya apalagi? iya. Oke, ya artinya LP3I ini menurut saya, ya sekarang kan Mhm Pak Reza udah tahu lah ya dengan mhm seluk-beluknya, dengan permasalahan sekarang dan seterusnya. Tapi mhm insya Allah LP3I sekarang ya kita kuncinya bertransformasi mhm dengan visi yang kuat yang sudah diletakkan oleh founding father kita gitu ya. Tetap kita konsentrasi ke vokasi gitu ya. Vokasi tetapi output dari, atau outcome dari vokasi itu kan bekerja dan berwirausaha gitu ya. mhm Jadi kita semua kurikulumnya mengacu kepada sana gitu. Sehingga, kerjaan kita itu ya selalu FGD dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, yang kita lakukan. Kurikulumnya sangat dinamis, termasuk 2021 itu dari sisi nama-nama program program studinya pun kita rubah sesuai dengan kebutuhan mereka gitulah. Hampir berubah oke semua Pak Reza oke sekarang. oke Mas Jen sedikit saya dalami biar agak menarik. Benar, tapi pertanyaan saya, dulu kan branding LP3 itu hampir dikatakan kayak branding Aqua lah kira-kira. Nah, Heeh, atau setidaknya Fit lah. Belakangan kan muncul Le Mineral, muncul ini itu, ada iya. BSI udah jadi universitas, ini itu, apakah positioningnya masih masih dianggap seksi apa gimana ini? Iya, jadi ini pun kita evaluasi gitu ya, evaluasi, Hmm, yang pertama, kita mau ngomongin kompetensi gitu. hmm, Jadi, katakanlah kita menciptakan human development karena dasarnya kompeten, gitu ya, yes. kompeten. Maka positioning kita tetap, kerja dan berwirausaha gitu ya, tapi kita kemas sesuai dengan kebutuhan anak-anak milenial sekarang ini, menjadi berani punya skills gitu ya. Karena Hmm, skills itu kan bagian dari competence gitu. Nah ini jadi kita positioning-nya tetap ke sana. hmm, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi, politeknik, kemudian akademi dan seterusnya, ada wacana gitu ya, ada wacana kita untuk mengembangkan, mungkin nanti ke institut ya, kalau memungkinkan ke university ada wacana ke hmm, sana. hmm, hmm. Cuma barangkali ini kita, mapping secara geografi gitu ya. Gini Mas Eee, Jen, saya ya koma dulu mapping secara geografi dan kemudian Mas Jen bilang ada wacana ke institut dan kepada university. Mungkin Mas Jen sudah tahu tapi untuk menambah semangat mewujudkannya saya kasih tahu Universitas Sutomo di Medan itu udah digotong ke Serang oleh Unpam ya. ya Jadi
Jadi Unpad membeli dari Medan digotong ke Banten, namanya Ya, Juni Sutomo. Kemudian eh, dia menggotong lagi yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Painan itu di Padang sono. Dari ya, gotong ke Cilegon ke sana. Maksud saya menjadi institut, menjadi university ini, ya oh jangan lama-lama tenan loh, bro. Ini selesai, udah mau senja ini. Coba kalau brandingnya masih, maaf ya, ini saya men-challenge-nya bukan karena apa, saya orang di lapangan yang juga pernah di LP3I, dan ya, saya tanya lah kiri kanan lulusan SMA segala macam, bagian dari riset sederhana saya, itu nggak jadi referensi utama lagi. Udah ini udah saya lihat karena begitu banyak dulu anti lihat nggak BSI Bina Insani di 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 Bekasi. Awal-awalnya kan kita yang kasih franchise pada Lutfi. Dan ya, kemudian Lutfi membuat akademi, kemudian yang satu-satunya meledak demonstrasi besar-besaran zaman saya itu ya di Bekasi itu. Sekarang ya. BSI sudah jadi universitas, tapi LP3 itu selalu frame-nya adalah lembaga pendidikan ruko. Ini yang saya kadang-kadang prihatin. Bagaimana ini kira-kira? Silakan. Iya, ya Ya, artinya makanya, tapi ke depan gitu ya, mudah lah ya, kita berbasis IT kan kita pertajam di situ, Pak ya, Reza ya, ya, ya digital gitu. campus. Ya, jadi artinya bisa jadi kampus-kampus ke depan itu seperti event organizer gitulah ya. Ya, paham. Maka Udah maka ada. kita siapkan juga infrastruktur ke arah situ gitu ya. Enggak, Makanya soal brandingnya ini loh, apakah tidak pernah dibicarakan, LP3 ini tuh kok kayaknya kita makin dulu kayak saya bilang masih masih kayak fit, ini sekarang ini kayaknya sudah di bawah Cleo lah, apa kira-kira gitu, gimana itu? Ya, gimana tuh ya, ya? ya artinya kita tetap fokus ke vokasi walaupun nanti ya ada kepenginnya ya Pak, Prof ya, kepenginnya itu, eee, kalaupun university gitu, kalaupun university tetap kandungannya adalah, Oh ya. kompetensi gitu, Ya, berbasis tapi kompetensi. jadi university pun nggak jaminan survive, sebab saya tunjuk ya, Betul, saya betul. tunjuk ini, ada beberapa udah mentransformasi university, itu mahasiswanya 300-400 juga. Jadi Ya, masalahnya bukan di ya, nama, tapi ya, apa dia punya, apa namanya, selling point. Nah, Mas ya. Jen, saya tahulah, apa yang Mas Jen mau itu bagus sekali, persoalannya kan bagaimana menyelesaikan atau mengundang investor baru, ini kan bukan perkara mudah juga, kalau Iya, yang ada iya. aja bersuara jangan sampai lu kayak gue lah kira-kira, kayaknya kan repot ceritanya kan. Jadi Iya, saya mau ngasih menyampaikan 3 poin yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai orang pengamat nggak jelas lah kayak kira gitu dah. mhm, Namanya namanya pengamat kan ngamatin doang, nggak tahu duduk perkara yang iya, sebenarnya, iya, boleh jadi begitu kan. Ah, pertama sebelum saya lupa, saya kasih beberapa, saya informasikan dulu teman saya yang di Makassar tadi nanti saya, akan apa, sampaikan lewat WA aja. Kemudian satu lagi, tadi mestinya bergabung bersama kita, dia malah rumahnya dekat dengan Cimone malah. Nah itu tim saya. oh, Jadi kalau mmm, Mas Dian lihat di belakang saya ini ASEAN Lecturer Community, ini adalah hasil dari kerjaan saya lebih dari 12 tahun. Jadi saya ya, kan 12 tahun ASEAN secara fisik tuh hampir tiap minggu, tiap bulan saya bolak-balik ke sana. Nah, tapi saya bolak-balik bukan bawa tas pergi jalan sendiri-sendiri, nggak jelas begitu. Nggak pernah saya pergi sekalipun seorang diri, selalu dengan mahasiswa kampus-kampus yang menjadi mitra yang meminta saya untuk mengarrange seminar internasional lah, pertukaran pelajar lah, pertukaran dosen lah, riset kolaborasi macam-macam. Jadi saya ini semacam apa ya, semacam academic organizer lah kayak gitu. Jadi saya mhm, kalau saya mendatangkan profesor ini itu ke Indonesia, saya bawa keliling beberapa itu udah kayak siapa itu Java Musikindo mendatangkan Kenny G entah apa-apa gitu loh. Jadi saya iya, dibayar dari situ. Nah, sejak Covid nggak bisa keluar negeri, alhamdulillah ada digital di antaranya Zoom ini. Lalu saya melonsing ASEANlecturer.com ini 14 Juni lalu karena saya memang sudah diminta kawan-kawan di negara tetangga ini baik Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina karena dilihat saya selalu muter-muter dan mhm, ketemu mereka di mhm, mana-mana
Udah Pak Reza sajalah pengurusinya, ketuanya maksudnya. Ya, Ya udahlah saya dijoroin jadi Chairman of ASEAN ya, Lecturer Community. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini Mas ya. Jen. Dulu saya sampaikan ke ke Israel juga atau ke Pak Syahrial Kasyar udah pasti saya sampaikan. Mungkin waktu itu pernah jadi dirut yang siapa itu? Apa itu yang anak buah saya dulu itu. Siapa yang sekarang di FPTG masih Bandung apa sih? Apa yang ini loh yang Aziza, Aziza. Ariza. Jadi gini loh bro, dulu saya bilang kepada Syahrial, bro, Syahrial saya bilang, ente tiap tahun menaikkan uang kuliah dan selalu rame dengan orang marketing. Karena naik-naik, akhirnya uang kuliah LP3I udah hampir sama atau di atas Trisakti malah waktu itu. Kalau nggak salah saya 8 juta per semester terakhir. Sekarang berapa Mas Jen kira-kira? Saya lupa Sekarang kira-kira. masih segitu juga. Nah, coba bayangkan LP3I di Keramat atau di Ruko itu jual dengan 8 juta dengan fasilitas kampus seperti itu. Ya, Lalu Syariah ya. bilang, kita ini menjual ini konten nggak ada ini apa ekspor impor apa bilang terserah lu lah. Saya bilang gini, kalau ente mau mengambil angka di atas 8 juta sekalipun bisa, tetapi ente buat LP3I Gold. Saya bilang gitu. Hmm. Jadi jangan satu brand kayak gini semuanya numpuk di dalam kelas yang sempit itu, kemudian mau duduk di mana pun nggak jelas itu, di parkiran di Keramat itu pun bau macam-macam. Lebih baik lu buka kelas di sana tuh, di Casablanca sana, saya bilang. Tapi itu LPTI Gold, saya bilang. Harganya 12 juta malah, bukan 8, saya bilang begitu. Sejak awal sudah saya bilang, buat beda gitu loh. Different atau premium customer kalau memang harga itu. Tapi kalau di sini kumpul-kumpul, selesai nih masalahnya sebentar lagi. Itu saya kamu udah lama itu. Kemudian yang kedua, ente harus ada co-branding, saya bilang. Jangan lokal branding macam ini. Waktu itu malah saya tawarkan co-branding itu KFC Internasional dari Johor. Itu Ya. di Asia Tenggara, Mas Jen, KFC itu kan restoran. Di Asia Hmm. Tenggara yang ada dia buka satu institut atau KFC College itu cuma di Johor karena dia dekat Singapura. Saya Hmm. datang ke kampusnya sampai saya ditunjuk sebagai representatifnya. Coba Mas Jen bayangkan ya. Dia punya program studi advokasi itu ada restoran manajemen. Kita adanya cuma tata boga, yang ada pariwisata. Dia udah masuk kepada spesialisasi restoran manajemen. Coba ente cari di Jakarta ini kalau ada restoran manajemen, di mana? Nggak ada diploma restoran manajemen. Ya kan? Jadi kalau orang membuka restoran, dia tahu I to Z tuh bagaimana mendevelop restoran. Yang lebih kagetnya saya lagi, ada lagi culinary management. Coba bayangin, Ya. kuliner, ada Ya. manajemennya. Jadi saya bawalah si KFC itu supaya di co-brandingkan dengan LP3I. Dan mereka pun udah welcome. Tak ada yang follow up. Ya sudahlah, saya pun nggak. Ini lagi. Jadi ke depan ini saya melihat usul saya nggak bisa dihindari co-branding itu. Jadi kalau Hmm. LP3I mau berjuang dengan brand sendiri, udahlah selesai urusannya. Orang mau Hmm. menyebutkan kepanjangannya aja bingung dia, apalagi lama-lama redup dengan brand-brand yang lain. Jadi Ya. sekarang ente lihat Kalbe Pharma Institute, dia aja mengko-branding dengan Binus yang Binus. di ya dulu Al Azhar University di Kebayoran Baru oleh Pak Zuhal itu dia gerek dengan ITB gitu loh. Nah, LP3I gerek siapa? Saya bisa membantunya. Kalau di kan agak lulusan Australia sekarang atase pendidikan dan kebudayaan di Canberra itu teman akrab saya udah 15 tahun yang lalu malah. Hmm. Mas, Hmm. nanti Hmm. nanti saya kirim lah. Saya udah ngomong kayak gini dengan Mas Jen. Jadi maksud Ya. saya, kok Pak Reza tiba-tiba nih mimpi apa nih pikir? Enggak, saya cuma ngasih masukan sebab saya sekarang sudah jadi apa di Siami sudah banyak banget orang pintar sekarang, tapi pintarnya cuman menjalankan apa uang dari mahasiswa yang saya buka kelas di mana-mana dulu yang tapi Ya. lama-lama ini akan decline juga itu kawan karena masalahnya manajemennya pun tidak seperti dulu karena sudah lebih banyak tangan di bawah.com. Jadi jadi maksudnya apapun yang dibuat manajemen sekarang tidak ada lagi koreksi dari atas karena yang di atas itu sudah tangannya di bawah.
Jadi masalah LP Setiamin sebentar lagi mungkin 2-3 tahun lagi Iya, juga akan iya, hal yang sama. Jadi saya iya, sekarang malah Mas Jen jadi, staf ahli rektor Esa Unggul malah. Jadi Esa oke, Unggul ini saya bangun sekarang kelas unggulan nasional, nanti akan saya sampaikan. Jadi saya iya. pikir begitu Mas Jen, silakan. Ya, ya artinya insya Allah nih beberapa yang disampaikan Pak Prof ini ada yang sudah kita lakukan, misalnya kita buka pengembangan-pengembangan dari produk-produk tadi yang human development, itu Hmm, kita namakan LP3 Universe, gitu ya. hmm. Jadi, nah LP3 Universe ini ada beberapa journey yang harus dilalui oleh mahasiswa-mahasiswa LP3I. Seperti misalnya International Certificate, kemudian ada Accelerate, ada CBX gitu ya, produk-produk itu. Nah kemudian artinya kita kembangkan dari sisi itu. Nah kita pernah juga co-branding dengan MP Pak, Iya tahu. Melbourne Polytechnic, Melbourne Ya Polytechnic dari gitu ya. dulu kan RMIT, Edit Cowan dan lain-lain kan dari Heeh. dulu itu. Hmm. Yang dengan MP itu bahkan sampai mahasiswa kita bisa tersertifikat dari sana dan seterusnya. Cuman memang betul kata Prof. Reza tadi, belum Pasar terlalu pasar nggak tahu dioptimalkan, loh, pasar nggak tahu loh. belum terlalu dioptimalkan gitu lah ya. Ya, Nah, barangkali, pasar nggak tahu. ya nggak Konsumen di apa-apa, bawah nanti nggak kapan tahu. kapan Prof. Reza bisa singgah ke LP3 untuk bincang-bincang masalah ini, sama baseline dari LP3 yang sekarang sudah dilakukan, transformasinya sampai di mana. Mungkin gitu, Prof. Ya, jadi gini, saya nggak usah lah diundang-undang, nanti dikira ini orang lama, ngapain nih orang Orde Baru balik-balik ke sini. Saya cuma ingin mendukung saja, Heeh, karena saya lihat Mas Jen tadi baru belakangan saya perhatikan, oh Mas Jen rupanya Direktur Pelaksana Harian Yayasan. mhm, Bukan mhm, direktur utama operasional di lapangan, kan gitu. Jadi sifatnya ya. antum kan membawahi lah unit-unit, bukan antum eksekutornya. Siapa direktur utamanya emang sekarang? Bukan Israel lagi, balik lagi. Ya, saya fungsinya di situ. Oh, karena ditulis di situ direktur pengurus pelaksana. Jadi kan Iya, itu kan iya. yayasan berarti. Pengurus harian, iya, di yayasan yang membawahi ya Makassar, Bandung, Jakarta gitulah. Kan gini, yayasan itu kan ada pendiri garis miring sebagai pembina. Pembina. Satu. Mhm, Kemudian mhm, pengawas. Nah, kemudian pengurus. Nah, sekarang ya, pendiri garis miring pembina Pak Saryal, Bu Sri, Panji, siapa lagi di situ? ya. Oke, pengawas siapa sekarang? Pengawas itu sekarang Aspizen. Ah, suaminya Ketua Uli ya. ketua Dengan siapa? pengurus ketua pengurusnya Aga. Ketua pengurus yayasan. Berarti kan Mas Zen ini adalah direktur pelaksana harian dari yayasan. Yes. Gitu loh. Jadi kan ada BPH lah kalau istilahnya dulu itu ada Ya, BPH, Badan ya, Pelaksana Harian kan gitu. ya, Jadi ya, ente masih atasannya agak lagi kan gitu. Nah, ya. di bawahnya Mas Jen itu langsung semua unit apa usaha Ya, pendidikan direktur atau oh bawahnya saya direktur PLJ, direktur Medan, direktur oh Bengkulu. jadi samalah dengan direktur utama zaman Israel itulah. Ya, ya. Cuman sekarang pakai pelaksana-pelaksana itu lagi pula lagi ngapain. Ya. Jadi ya direktur utama LP3I saja sudah ngapain pengurus pelaksanaan apa-apa itu. Saya nggak tahu siapa yang memutuskan macam itu pula. Nah, bilang nggak Mas Aga kalau nanti kemarin ngobrol-ngobrol gelak-gelak ketawa dengan Pak Reza kalau boleh yang ente bilang tadi kerjasama dengan MT lah yang ada sertifikat kalau boleh disebut aja misalnya professional college, jadi LP3I juga, tapi di branding agak beda dikit. Sebab apapun yang dibuat, transformasi, tapi di dalam branding LP3I itu tetap udah jadul, Bro. Karena LP3I ini tuh kayak bintang 7 apa itu nomor apa Puyer bintang 7 ini sudah merek merek teh botol lama ini, Bro. Jadi coba ente lihat Extra Joss, oke? Extra Joss itu produksi siapa? Ya, 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 betul, Bintang betul. 7. Tapi Mhm. pernah nggak muncul bintang 7-nya? Enggak. Karena begitu muncul bintang 7, orang ingat Puyer aja udah urusannya. Jadi Iya. jadi ini strategic branding ceritanya. Jadi Iya,
Jadi ketika extra joss dimunculkan pertama kali sehingga naik, itu nggak pernah muncul bintang 7-nya nggak ada. Padahal itu produksi PT Bintang 7. Karena apa? Bintang 7 ini sudah ada sejak zaman saya masih SD, yaitu produksinya puyer. Nah, LP3I mengebuat tablet apapun dengan branding LP3I tetap aja Bintang 7 ini barang. Jadi jadi kalau bisa kayak kami dululah, Setiami. Coba ente bayangkan, prodinya administrasi niaga. Niaga itu peraturan tahun 70-an. Masih kita buat aja bisnis. Gitu loh. Padahal nama prodinya administrasi niaga. Sekarang aja sudah berubah, dulu niaga bro. Jadi saya ubah aja prodi bisnis. Nggak ada kata-kata bisnis di prodi kita dulu. Yang ada niaga. Nah maksud saya begitu juga yang MT tadi, jangan dibawa dengan branding LP3I. Sebut aja professional college yang seakan-akan ini seakan-akan ini ada lembaga baru. Padahal ya LP3I kan professional college LPP-nya itu. Jadi ataupun memang dibuat strategik lain yang jangan sampai di bawah puyer Bintang 7 lagi. Itu masalahnya. Kalau saya orang di pasar melihatnya brandingnya itu udah nggak bisa ngangkat lagi tuh. Iya, yang untuk itu Pak Reza, jadi kita produk yang Pak Reza sampaikan, kita ada namanya Accelerate, gitu ya. Kita ada namanya LSCE. Jadi LSCE itu sebetulnya LP3I Economic Creative School. Tahu, gitu ya. yang tahu orang Keramat doang, orang saya di Bekasi nggak pernah denger pun. Iya, tapi itu udah kita promokan loh, Bos. Iya. Kemudian ada CBX, gitu ya. Nah, itu pun udah dipromosikan. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk penguatan mungkin masukan Prof. Reza bagus juga tadi. Enggak, saya kasih tahu aja. Saya kalau ketemu anak SMA, anak saya tanya, kamu kalau mau kuliah nanti mau kemana? Dia bilang ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Kamu pernah tahu LP3I nggak? Pernah sih dengar-dengar, Mas. Tahu nggak apa kelebihan dia? Enggak, dia bilang. Jadi saya nanya bukan satu orang, ratusan orang saya tanya. Karena saya kan researcher dalam marketing, jadi saya ingin tahu juga. Jadi saran saya diajak rapat lagi, urusan brand Bintang 7 ini semestinya ada setidaknya dibuat kompetisi lah dengan masing-masing satker yang apapun di dalam improve ini, tapi tetap aja di luar yang harus tahu barang ini ada yang lagi yang lain. Jadi munculkan aja extra joss-nya lah, Bintang 7-nya nggak perlu terlalu dimunculkan. Itu Mas Jen, itu aja. Itu aja. Ente udah lama banget parkirnya, mungkin mau jalan juga pulang atau gimana nggak tahu. Iya. Jadi tinggal di mana sih? Enggak, ini masalahnya saya parkir di mall-nya udah tutup. Oh ya udah, jalan aja. Tinggal di mana? Mall-nya udah tutup, jadi kita bersambung nanti ya. Saya perlu nih obrolan-obrolan kayak gini nih. Tinggal di mana sih? Saya di Taman Mini. Oh, ke Luang Buaya arahnya ya? Iya, ini makanya saya parkir keluar tol Tamini Square nih, udah tutup ininya. Ya. Tapi udah dekat lah dengan rumah. Sebenarnya tadi bawa aja mobil. Kalau saya nggak berhenti, saya jalan aja sambil nyusul. Kalau saya udah ngantuk bawa mobil, saya telepon siapa-siapa biar saya nggak ngantuk. Biasanya jalan terus gitu. Oke. Kita ke belakang sebentar mau ngambil sirih, daun sirih ya. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi. Oke. Sama-sama ya Prof ya. Thank you ya. Sama-sama. Salam untuk teman-teman Keramat. Assalam.